Oke, di episode kali ini gue bakalan coba. Sebenarnya sih ini awal mulanya dari ya keisengan gue ya. Gue punya pikiran gimana kalau gue bikin podcast yang gue bisa lemparin satu hal pertanyaan, tapi ya gue sendiri jawab gitu. Kayaknya lu bakal lucu gitu. Oke lah, jadi pada kesempatan kali ini masih sekarang tanggal 12 Oktober jam 22.45. Gue mau coba yang record sesuatu hal yang mungkin bisa ya memberi inspirasi kalian. Kalau seandainya tidak bisa memberi inspirasi juga ya mungkin buat gua pribadi bisa, paling enggak ya apa yang gue pikirkan itu bisa menjadi obat buat gua sendiri. Untuk kali ini silakan mendengarkan di C Podcast. Oke, berawal dari mana ya? Mungkin masih kecil gue dulu kali ya. Jadi episode kali ini kan episode perdana nih. Gue mau coba share atau berbagi momen masa kecil gue lah. Jadi gue tuh lahir di keluarga ya dibilang cukup lah gitu. Gue punya 3 saudara. Kakak gue yang 2 perempuan. Ya gue bilang kakak karena gue bungsu ya, gue bontot gitu. Gue bontot, kakak gue yang 2 perempuan. Yang pertama namanya Nunung Siti Nurjana, yang kedua Dede Siti Mudrika, yang ketiga gue sendiri. Nah lucunya tuh kakak gue yang tengah, yang Dede Siti Mudrika itu nggak mau dipanggil Dede gitu. Jadi kan kalau biasanya kan orang tua tuh ke anaknya tuh nama pertama ya, nama awalannya gitu. Nama pertamanya yang dipanggil. Jadi pas kakak gue dipanggil Dede itu ya ternyata kan muncul gue gitu, lahirlah gue gitu. Jadi panggilan Dede itu udah gak pantas gitu, karena dia malah sempat ngambek udah dipanggil Dede tapi punya lagi gitu. Ya ini namanya masih obrolan anak kecil ya, oke itu mungkin. Nah setelah itu di masa kecil gue termasuk orang yang lumayan apa yang gue inginin lagi gue kecil tuh semuanya gue bisa dapat gitu. Sorry ya, gue ngobrol nih sambil ngopi ngerokok ya, kita santai aja lah. Kami juga obrolan santuy kan, ngopi dulu. Jadi apalagi gue kecil tuh lumayan apa yang gue minta tuh selalu dibeliin dan diturutin sama orang tua gue. Contoh, gue sempet, kalau kalian tahu sebelum adanya PS itu ada yang namanya Nintendo ya. Nintendo gue mau dibeliin. Nah dari zaman Nintendo tuh berubah lagi jadi Sega, ganti Sega dibeliin. Gue minta, kalau Sega tuh ada Sega 1 atau 2 gitu. Di Sega tuh yang paling terkenal tuh permainan apa, Sonic kalau gak salah tuh. Oh Nintendo yang model masih Mario, tenis yang gitu lah. Dari situ banyak hal lagi yang gue pengenin selalu dikasih sama orang tua gue gitu ya. Sampai bahkan satu momen gue udah beli sepeda nih. Siangnya gue minta sepeda ceritanya, dibeliin atau ke sepeda sama orang tua gue. Nah sorenya nih gue ngaji ceritanya. Gue ngaji tuh di Madrasah Al-Hikmah, gue ingat banget. Gue bawa ngaji, itu sepeda sampai di tempat pengajian tuh itu sepeda tuh gue standarin deket pohon, nggak tahu pohon apalah gitu, pohon rindang gitu. Maksudnya gue bilang kepanasan tuh sepeda. Sampai ngaji itu kan sampai asar pulang. Setelah asar gue pulang, itu sepeda udah hilang, raib, nggak tahu lah siapa yang nyolong. Di situ yang namanya anak kecil tuh, masih kecil kan, gue nangis, gue balik, gue ngomong sama orang tua gue jalan kaki itu pulang, nggak bawa sepeda baru gue lagi.
Habis maghribnya itu, selesai maghrib, gue diajak lagi sama bapak gue, yuk beli sepeda baru lagi. Sampai segitunya gitu. Sampai segitunya yang namanya gue tuh, ya masa kecil gue lumayan lah. Cuman ya setelah gue meranjak dewasa, remaja lah, masuk sanawiyah, sedikit pahit kehidupan gue sebenarnya. Gue mungkin nggak bakal ngumbar aib yang lebih dalam ya, cuman gue bilang ya masa remaja gue itu termasuk masa remaja yang pahit. Bahkan mungkin bisa dibilang masa remaja gue tuh gue udah pernah ngerasain yang namanya masuk lubang hitam ya. Masuk lubang hitam di sini ya namanya dunia malam, yang namanya dunia-dunia seperti itu gue udah ngalamin semua. Itu terjadi karena orang tua gue itu cerai. Orang tua gue udah gak cocok, orang tua gue udah tidak berjodoh. Itu udah takdir ya, gue gak bisa nyalain takdir. Tapi kan karena perjalanan hidup gue harus berlanjut, ya gue jalanin. Walaupun gue tanpa arah dan gue tanpa, saya pada saat itu mungkin gue udah gak dapet yang namanya rasa kasih sayang, perhatian orang tua dan lain sebagainya. Tapi gue jalanin. Dari awal fase itu gue sempet tinggal sama adik nyokap gue, tinggal yang notabene memang gue tuh buka studio foto gitu. Dia punya usaha studio foto, dia tinggal di studio foto itu, dia kerja di situ. Nah, gue sempet tinggal di sana bareng sama om gue sama mamang gue. Di situ gue selain istilahnya gue bersekolah, ya gue bantu-bantu mamang gue. Yang namanya dulu sempet yang namanya sekolah tuh setiap momen kelulusan pasti ada momen yang namanya bikin album kenangan ya. Nah, mamang gue tuh selalu dapat job, dapat proyekan foto-fotoin tuh yang lulus tuh gitu. Terus dia bikin album kenangan gitu. Itu kan bisa ratusan siswa murid gitu ya. Dari situ gue bantuin motong-motong foto-fotonya gitu kan. Gue tempel-tempelin di album kenangan itu sekolah itu gitu. Sampai yang namanya gue tuh ikut andil belajar gimana cara nyetak foto hitam putih ya. Waktu itu masih terkenal hitam putih. Nah, itu aja remaja gue pada saat gue jenjang tingkatan SMP. Masuk ke SMA, SMK, di situ gue udah tinggal sendiri di rumah yang memang punya bapak gue. Cuman gue tinggal sendiri gitu. Yang namanya makan apa segala itu gue nyari sendiri. Gue sempat kerja sama mamang gue juga yang satunya lagi. Di situ gue kerja di depot air isi ulang. Nah, depot air isi ulang. Jadi gue tiap hari dimodalin sama mamang gue, dikasih satu motor plus bensin 2 liter. Untuk satu hari gue keliling nyari galon kosong. Jadi dari galon kosong itu gue store ke mamang gue itu 3.000 per galon. Nah, karena sistemnya nggak sistem lagi, jadi gue nyari galon. Nah, gue ambil galon kosong, gue isi, gue anterin lagi, itu jadi 3.500. Nah, 500-nya itu, 500 peraknya itu buat gue. 500 peraknya itu buat gue kumpulin buat gue sendiri. Jadi ya bisa dihitung lah, lumayan memang pada saat itu ya. Jadi kalau namanya gue bisa dapat 100 galon, kaliin aja 500 berapa. Kalau lebih ya berapa dalam sehari. Nah, itu bersih buat gue gitu. 500 perak itu dari 500 perak itu. Gue juga sempat kerja ngerasain di pabrik minuman ya, minuman teh lah gitu. Cuman di situ waktu itu pas masuk ke zamannya outsourcing, jadi udah nggak ada yang namanya pengangkatan karyawan gitu. Jadi
gue waktu itu tuh status gue itu apa ya, borongan lepas apa kalau nggak salah istilahnya tuh. Jadi gue tuh, gue mau gaji mau duit banyak ya gue harus kerja melampaui target gitu. Rasanya gue malas-malesan ya, gue tiap minggunya akan per minggu nih dapatnya ya, dapatnya sedikit hasil kecil. Sempet gue ngerasain ya, bisa dibilang ya, kalau dari singkat cerita yang gue ceritain dari awal, ya gue tuh sebagai manusia yang matang sebelum waktunya gitu. Matang sebelum waktunya. Jadi pada saat gue yang tadinya membutuhkan, masih masih membutuhkan kasih sayang, perhatian orang tua dan sebagainya, gue udah gak dapet. Dan di situ gue dituntut oleh kehidupan itu sendiri, gue harus mandiri, gue harus bisa berpikir yang memutuskan satu hal tuh gue harus putusin cepat waktu itu gitu, tanpa harus ada musyawarah keluarga, bertanya sama orang tua dan lain sebagainya gitu. Makanya banyak kesalahan yang memang gue ambil lagi masa remaja gue itu, sampai gue terjerumus yang namanya lubang hitam, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Cuman itu kisah gue ambil sebagai kisah perjalanan, salah satu perjalanan hidup gue yang alhamdulillah alhamdulillah sekarang jadinya gue tuh meninggalkan semua itu, ninggalin yang namanya kehidupan lama gue, kehidupan kelam gue gitu, dengan cara hijrah atau gue pindah ke kampung gue, kampung halaman dari orang tua gue gitu. Nah yang namanya di kampung kan masih apa ya dibilangnya, mungkin pergaulan masih masih bisa kita taker ya, nggak terlalu bebas dan lain sebagainya gitu. Nggak kayak yang di kota, pergaulan tuh jauh jauh lebih bebas dan lain sebagainya gitu. Nah pas gue tinggal di kampung halaman gue sampai saat ini, yang gue rasain tuh ketenangan, dan apa yang tadinya keluh kesah lain sebagainya itu di sini tuh semua hilang gitu, semua hilang. Ya udah, mungkin udah suratan takdir gue juga, sisa-sisa hidup gue, masa mungkin bisa dibilang masa tua kali ya. Ya nggak tua-tua juga sih, cuman gue udah ngerasa tua aja sih memang sekarang. Jadi masa-masa tua gue itu yang memang harus di tempat yang memang adem, tempat yang memang uh, menjauhkan gue dari hingar-bingar yang namanya pergaulan, apalagi hal yang negatif ya gitu. Nah gue di sini alhamdulillahnya gue dapat pekerjaan, walaupun pekerjaannya belum istilahnya gue rasakan saat ini ya, karena pekerjaan yang gue lakuin itu di lembaga yang masih merintis gitu, masih merintis untuk membangun kesuksesan gitu. Tapi ya gue nggak apa namanya, nggak nuntut banyak gitu, ya udah jalanin gitu. Toh juga gue punya pengalaman dari masa kecil gue yang namanya merintis atau menjalankan hidup dari nol tuh bagaimana gitu. Masa dari nol tuh gue yang memang nggak bisa minta apa-apa lagi gitu kan. Jadi pada lagi orang tua gue cerai itu kan, gue udah nggak bisa minta yang namanya gue minta Sega, minta sepeda dan harus dibeli langsung, itu gue udah nggak bisa lagi gitu. Nah jadi pada sekarang gue kerja di tempat yang merintis, gue nggak kaget gitu, gue nggak kaget, gue jalanin. Hasilnya belum bisa gue rasain sekarang, ya mudah-mudahan dari yang namanya gue yakin dengan apa yang gue jalanin sekarang bisa menjadi satu pencapaian uh, maksimal nantinya gitu. Terus apa lagi ya, mungkin ya sedikit biodata atau tentang kehidupan gue ya kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa sebenarnya
awal-awal sebelum gue ngobrol kayak gini, sebelum gue sengaja buka podcast ini tuh, ya gue sempat mikir gitu, lucu kali ya gitu. Gue lemparin pertanyaan, gue jawab sendiri gitu. Tapi ya udah, akhirnya gue punya, ada handphone, ada clip on, ya gue coba rekam apa yang gue ucapin saat ini ya, sekarang ini. Terus pembahasan apa lagi ya? Ya coba deh dari lu semua, mungkin ada yang bisa kasih saran buat episode keduanya, materi apa nih yang enak gue bawain gitu. Pembahasan apa gitu, apa tentang motivasi. Mungkin kalau tentang motivasi gue nggak bisa ngasih ya. Kalau untuk motivasi orang sih mungkin gampang gitu. Tapi kalau kalian misalnya minta tentang perjalanan hidup gue lagi berlanjut, ya bakal gue ceritain gitu. Kalau gue sih apa adanya gitu ya. Dari gue cerita ini mungkin satu gini ya. Jadi memang yang namanya rekam jejak digital tuh kejam. Ada bahasa atau istilah seperti itu. Gue nggak ngerasa nantinya rekaman gue ini, aduh ada motor lagi. Oke, rekaman gue ini bakalan nanti jadi kejam atau nantinya jadi bumerang ke guanya. Gue nggak bakal, nggak ada pikiran kayak gitu. Bahkan gue nggak bakal nyesel gitu. Real, emang kenyataan apa yang gue rasain ini kenyataan semuanya, dan semuanya udah gue lewatin, semuanya udah gue terima, dan gue jalan ya ke depan gitu. Don't look back, jangan lihat lagi ke belakang. Ya semoga dari apa yang gue obrolin sekarang ada yang bisa kalian ambil gitu. Ada yang bisa kalian ambil dari cerita gue gitu. Oh kehidupan begini 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 ya. Intinya ya lu jalanin lah. Lu jalanin kehidupan lu coba rasain. Jangan terlalu banyak ngeluh. Kalau seandainya itu ngeluh, lu yang mengharuskan lu ngeluh juga, ya lu jalanin aja. Ya gue sempat baca meme, begini ya, meme itu kalau nggak salah, terkadang apa yang kita lakukan memang belum tentu berhasil. Memang apa yang kita lakukan itu belum tentu berhasil. Contoh seperti kayak sekarang nih, gue coba buka chat podcast, gue ngobrol sendiri, gue lempar pertanyaan dan gue jawab sendiri. Belum tentu berhasil di channel gue gitu, dengan program seperti ini gitu. Tapi itu akan lebih baik karena udah dilakukan, daripada saat lu diem lu cuma bisa ngeluh. Itu udah jelas lu tuh gagal. Ya lebih baik lu bergerak, apa yang lu pikirin, apa yang punya potensi lo gitu, lu jalanin walaupun itu belum tentu berhasil gitu. Daripada lu diem cuma ngeluh dan sudah jelas itu lu gagal. Ya coba kalau lu memang punya teman-teman di sekeliling lu yang bisa sharing, keluarga yang bisa lu ajak sharing, ya lebih bagus gitu. Jangan lu ambil keputusan sendiri, jangan sampai lu salah langkah, jangan sampai lu kalau ngalamin kerugian tuh kerugian yang besar gitu. Mudah-mudahan acara chat podcast ini nggak cuman sekali dua kali ya, bisa berlanjut gitu. Ada bahasan atau materi yang bisa gue bahas nantinya ke depan, yang lebih layak, yang lebih bisa jadiin lu semua, jadiin pelajaran buat hidup lu. Apa bisa jadi satu cerita yang mungkin cerita lu sama, apa yang gue ceritain sama juga sama cerita kehidupan lu gitu. Kita bisa saling berbagi gitu. Mungkin untuk perdana C podcast sekarang ya sampai sini aja dulu. Next gue punya ide cerita lagi, atau gue ada yang mau gue curhatin lagi gitu, ada yang mau gue ceritain lagi sama lu semua, ya gue bakal bikin C podcast episode kedua. So jangan lupa di like, subscribe. Salam
Podcast.